kita tidak punya pengalaman yang sama di dalam pengamanannya karena ini di tengah pandemi. Netralitas Polri dalam penyelenggaraan pilkada ini sesuai kita digariskan berdasarkan instruksi Bapak Kapolri melalui surat telegram bahwa Polri ini harus netral. Polri berikut keluarganya. Nah, nanti jika ada anggota Polres Blitar sendiri yang tidak netral, sanksinya seperti apa? Ya, ketentuannya sudah ada. Kalau dalam penyelenggaraan tentunya wewenang Bawaslu mengawasi netralitas TNI, Polri, ASN. Nah, ini dan akhir-akhir ini kan tingkat pasien COVID-19 kan terus naik nih. Ya. Nah, bagaimana operasi prokes di Blitar Kota ini? Syukur alhamdulillah sampai dengan sekarang khusus Kota Blitar merupakan kabupaten kota ketiga paling kecil angka penyebaran COVID-19 di Jawa Timur. Nah, ini kita terus laksanakan setiap hari, sehari itu bahkan sampai 3 kali. Ini untuk membangun kedisiplinan masyarakat untuk taat protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, arek boys, ketemu mana karo Pak Raden ya. Pak Raden sekarang bersama Kapolres Blitar Kota, AKBP Leonard Sinambela. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Nah, beliau ini adalah teman ngopi ya waktu di Polrestabes Surabaya, Kasat Reskrim waktu menjabat Kasat Reskrim ya. Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya. Nah, iki enak iki Pak Kapolres Blitar Kota ini mau tak ajak ngedabrus bareng, Rek. Ngedabrus bareng soal pilkadanan ini. Nah, yang pertama ini, pertanyaan pertama ini ada teman-teman yang mau menanyakan sesuatu ini. Ketika pilkada di tengah pandemi, pengamanannya seperti apa sih, Dan? Nah, gimana? Ya, pertama saya ucapkan selamat datang dulu nih Pak Raden. Alhamdulillah ya. Di bumi Bung Karno, bumi proklamator. Bumi presiden pertama ini. Ini bumi Blitar ini bumi bersemayamnya para raja kalau diyakini oleh orang-orang Blitar. Terima kasih saya dikunjungi lama dinas di Surabaya, beliau datang nih diundang. Kebetulan memang Kota Blitar, Kabupaten Blitar itu dua-duanya melaksanakan pilkada serentak tahun 2020 untuk memilih wali kota dan di kabupaten memilih bupati. Dan juga wilayah hukum Polres Blitar Kota ini kan selain kota ada sebagian kecil kabupaten. Jadi dua-dua juga memang kita lakukan pengamanan. Nah, pengamanan pilkada tahun 2020 ini lain dari sebelum-sebelumnya. Kita tidak punya pengalaman yang sama di dalam pengamanannya karena ini di tengah pandemi. Tentunya di tengah pandemi ada aturan khusus terutama protokol kesehatan. Ini juga
sudah ada di aturan PKPU nomor 13 tahun 2020 yang mengatur khusus. Tentunya concern kepolisian di dalam pilkada ini dua hal. Bagaimana mewujudkan pilkada ini yang aman. Dalam perspektif Kamtibmas, ini kan kita lakukan dalam setiap perhelatan pemilu pasti itu. Yang kedua, kita memastikan bahwa pilkada ini taat dan patuh pada protokol kesehatan. Nah, ini yang menjadi concern kepolisian di dalam mengamankan penyelenggaraan pilkada tahun ini. SOP-nya berbeda, Bunda? Ya, tentu ini sangat berbeda. Kita lihat sekarang ini masih masa kampanye, sudah menjelang selesai, di mana yang paling terlihat adalah metode kampanye. Jadi kampanye terbuka secara umum kan sudah tidak ada itu. Boleh kampanye yang sifatnya dialogis atau tatap muka. Pembatasannya pembatasan jumlah, pembatasan protokol kesehatan maksimal 50 orang gitu ya sekarang kan, dan dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat, dalam artian jaga jaraknya harus minimal 1 meter, harus masker mencuci tangan, menggunakan masker, cek suhu tubuh. Kalau kemudian juga tidak boleh melibatkan anak-anak dan lanjut usia, karena ini kan menjadi orang yang dalam kategori tingkat resikonya rentan atau tinggi. Nah itu hal yang membedakan pelaksanaan pilkada tahun ini dengan yang sebelum-sebelumnya. Seperti itu. Dan netralitas Polri sendiri di Blitar seperti apa, Dan? Ya. Dan netralitas Polri dalam penyelenggaraan pilkada ini sesuai kita digariskan berdasarkan instruksi Bapak Kapolri melalui surat telegram bahwa Polri ini harus netral. Polri berikut keluarganya. Ini sama keluarganya itu harus netral. Oleh Bapak Kapolri. Nah, implementasinya apa? Implementasinya bagi anggota Polri tidak terlibat dalam hal kampanye. Kita tidak punya hak suara, kita tidak berkampanye. Tapi yang paling penting, karena di dalam penyelenggaraan pilkada ini kepolisian ikut di dalamnya dalam hal mengamankan, pengamanan, tidak boleh kebijakan yang dikeluarkan, misalnya saya selaku Kapolres dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pihak. Jadi memang harus benar-benar aturan itu yang dilaksanakan. Nah, kita tidak boleh melakukan tindakan misalnya mengarahkan. Nah, terus implementasi kepada keluarga, dalam hal ini istri, kan ada organisasi Bayangkari. Istri punya hak pilihnya boleh, tapi nggak boleh dilibatkan di dalam politik praktis di dalam pelaksanaan pilkada ini. Jadi hak pilihnya itu hanya di bilik. Nggak boleh ikut kampanye. Nggak boleh ke bilik suara. Nah, itu kita tekankan. Saya selaku Kapolres menekankan itu kepada jajaran. Tentunya netralitas kepolisian ini harga mati. Memang harus diimplementasikan seperti itu. Nah, nanti jika ada anggota Polres Blitar sendiri yang tidak netral, sanksinya seperti apa? Ya, ketentuannya sudah ada. Kalau dalam penyelenggaraan, tentunya wewenang Bawaslu mengawasi netralitas TNI, Polri, ASN sebagai badan pengawas yang ditunjuk berdasarkan undang-undang. Jadi sesuai dengan wewenangnya. Nah, apabila anggota Polri yang ada yang bertindak tidak netral, tentunya itu akan diproses berdasarkan peraturan internal dan nanti akan diproses oleh Propam Polri. Jadi kalau ada anggota yang terdapat bukti dan terindikasi tidak netral, akan diproses secara internal. Karena itu tentunya pelanggaran terhadap ketentuan di dalam Undang-Undang
nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kayak ngono kayak tadi ancen Polri TNI itu gak oleh melok nyoblos terutama kampanye ya Pak. Ya. Gak oleh memang. Nah, dan ini kan ada Kapolda baru nih. Ada program yang namanya TWT ya. Ya, tugas wewenang tanggung jawab. Nah, pelaksanaannya di Polres Blitar sendiri seperti apa ini? Ya. Apa sudah berjalan atau masih seperti apa? Jadi kami telah menerima arahan dari Bapak Kapolda yang baru, Bapak Inspektur Jenderal Polisi Dr. Niko Afinta, bahwa prinsip bekerja beliau, konsep bekerja yang beliau terapkan adalah TWT, yaitu tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Ini diminta oleh beliau seluruh anggota kepolisian Polda Jawa Timur dan jajarannya termasuk Polres melaksanakan, bahwa yang perlu dipahami setiap anggota Polri, kita melekat tugas. Apa tugas? Contoh saya selaku Kapolres. Kemudian di dalam tugas itu terkandung wewenang, diberi wewenang. Kapolres wewenangnya apa? Misalnya anggota reskrim punya wewenang menangkap, menjaga keamanan. Ada yang wewenang berpatroli dan seterusnya. Nah, di dalam wewenang itu tentunya juga ada tanggung jawab. Tanggung jawab saya selaku Kapolres bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kinerja Polres Blitar Kota. Saya bertanggung jawab kepada Bapak Kapolda selaku atasan langsung. Nah, implementasinya dalam bentuk laporan, kegiatan dan seterusnya. Nah, ini kita implementasikan pada prinsipnya merupakan pengingat bagi kami dan jajaran bahwa tugas, wewenang, dan tanggung jawab itulah yang inti dari pelaksanaan tugas. Nah, kita jabarkan di dalam dan implementasikan di dalam pelaksanaan tugas kita. Jadi saya, Pak Kapolres, para Kasat, para Kanit, sampai level anggota, karena terkandung semua, sudah tahu tugasnya apa. Karena peraturan di internal ada, di peraturan Kapolri tugas bidang ini apa sih, wewenang yang diberikan apa, terus tanggung jawabnya apa. Nah, ini yang kita implementasikan. Seperti itu. Ya. Oh iya. Nah, ini dan akhir-akhir ini kan tingkat pasien COVID-19 kan terus naik nih. Ya. Nah, bagaimana operasi prokes di Blitar Kota ini? Ya. Nah, tingkat kedisiplinan masyarakat itu seperti apa? Ya, syukur alhamdulillah sampai dengan sekarang khusus Kota Blitar merupakan kabupaten kota ketiga paling kecil angka penyebaran COVID-19 di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Jadi yang paling bawah itu kan kabupaten dan kota Madiun, baru ke Kota Blitar. Tapi tentunya ini tidak bukan menggambarkan bahwa aman COVID, tidak. Yang mau saya katakan bahwa penyebaran itu ada, tetapi sampai sekarang dengan upaya kerja keras dari semua, karena menangani COVID ini pemerintah daerah melalui gugus tugas, TNI, Polri, kemudian tokoh semua berkontribusi untuk sama-sama mengendalikan COVID-19. Nah, terkait dengan operasi perubahan perilaku yang tadi disampaikan, bagaimana kedisiplinan protokol kesehatan. Nah, instrumen yang didorong oleh pihak kepolisian bersama-sama dengan unsur terkait, dalam hal ini TNI, Satpol PP, unsur pemerintah daerah, adalah sekarang operasi justisi. Nah, ini kita terus laksanakan setiap hari, sehari itu bahkan sampai 3 kali. Ini untuk membangun kedisiplinan masyarakat untuk taat protokol kesehatan. Hasil pengamatan, hasil penelitian maupun dari aplikasi Bersatu Melawan COVID yang punya nasional, di mana seluruh personil TNI, Polri dan pemerintah daerah juga mengupload, sehingga di situ bisa dinilai
sudah berapa persen tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Alhamdulillah memang angkanya cukup baik. Jadi contoh penggunaan masker itu sudah di angka 80%. Nah ini yang terus kita harapkan sehingga masyarakat betul-betul masa transisi adaptasi kebiasaan baru ini kan benar-benar bisa terwujud. Ya, termasuk program Pak Kapolri sendiri, tukerkan maskermu itu ya? Ya, sampai sekarang itu program yang kami laksanakan sampai sekarang masih berjalan, juga di Mako juga kita siapkan. Prinsipnya itu program yang sifatnya mengedukasi dan juga program yang kita memperhatikan lingkungan, ya, karena biar bagaimanapun masker ini apabila telah tidak digunakan itu kan pemahamannya adalah sampah medis, jadi perlu harus dikelola dengan baik. Nah ini kan yang ada di kita, di polsek-polsek juga itu dikumpulkan, kita berikan tangani kepada pihak rumah sakit, MOU kita untuk disposalnya, karena kan nggak boleh sembarangan seperti itu. Nah ini yang kita lakukan. Sampai sekarang banyak nggak sih, ada atau banyak orang, masyarakat dan pelaku usaha yang melanggar protokol kesehatan itu? Ya, terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan itu masih ada ditemukan. Contoh kayak di Kota Blitar ini kan sekarang yang lebih marak adalah kedai kopi atau kafe kopi. Itu kan setiap hari disentuh oleh pihak kepolisian, dioperasi. Kita memang mendisiplinkan cukup lama karena kegiatan ini terus kita lakukan, kita dorong para pelaku dunia usaha ini harus taat protokol kesehatan. Dari apa? Pertama kita penyiapan sarana prasarana. Jadi di misalnya kedai kopi itu harus ada sarana cuci tangan, tempat duduknya diatur, ya kan? Dia menyiapkan petugas apabila konsumen datang diatur duduknya, cek suhu tubuh, ya itu kita wajibkan. Kemudian jam operasi, karena memang ini wewenang dari pemerintah kota, saya pun sudah menyampaikan kepada Pak Sekda, ke Pak Wali Kota agar ditata jam operasionalnya kan. Jadi kalau dulu mungkin bisa sampai tengah malam, dibatasi. Nah ini kan tujuannya kita menjaga supaya penyebaran COVID-19 ini benar-benar bisa kita kendalikan. Jadi itu yang kita lakukan. Kalau pelanggaran di awal, pelanggaran pelaku dunia usaha itu ada. Dia belum menyiapkan sarana cuci tangan, belum physical distancing, itu ada. Dengan kita melakukan penegakan hukum, tapi juga asistensi dengan gugus tugas harus menyiapkan ini, menyiapkan itu, kita cek kembali. Nah ini sekarang dilaksanakan sesuai yang ketentuan yang ada. Dan ini banyak yang teman-teman tanya ini, termasuk saya ini, kenapa penasaran, kenapa kok jam malam? Apakah corona itu keluarnya malam gitu? Itu seperti apa, dan kenapa kok harus ada jam malam gitu? Jadi jam malam ini kita suruh pulang semua gitu. Ya. Memang corona itu keluar malam atau seperti apa? Nah, prinsipnya sebegini. Gimana? Prinsipnya adalah kerumunan. Kerumunan. Kenapa jadi jam malam pada khususnya di karakteristik perkotaan misalnya, Kota Surabaya, tempat kita rencana di Blitar, tempat cangkruk itu kan rame. Ketika malam hari itu ya? Malam hari. Itu kan konteks kerumunan. Nah, bagaimana itu diatur? Sekarang ini kan era new normal, kalau kita adaptasi kebiasaan baru kan. Awal COVID itu kan pelarangan kan, dilarang ini, dilarang itu. Sekarang ini kan diatur. Boleh dilaksanakan pengaturannya seperti ini, boleh dilaksanakan pengaturannya seperti ini. Ya contoh aja mungkin hajatan nikah waktu awal-awal kan nggak boleh. Nggak boleh. Hanya sifatnya ijab kabul. Sekarang sudah ada melaksanakan hajatan, boleh. Tapi diatur. Ya kan? Bagaimana teknis sehingga ini tidak menimbulkan penyebaran atau klaster baru. Nah sebenarnya itu yang sumber itu. Jadi ini pertanyaan, jawaban nih. Jadi kebanyakan orang kalau jam sekian malam itu ke atas
banyak yang sudah pulang kerja dan Ya. pulang kerja dan biasanya nongkrong jam-jam segitu banyak orang Ya. nongkrong biasanya. Dan itu mencegah kerumunan. Makanya kenapa warung kopi, kafe-kafe, restoran tuh disuruh tutup dengan jam-jam tertentu kan. Ya, itu persoalan kerumunan. Nah, soal persoalan kerumunan. Jadi pertanyaanku selama ini terjawab. Nah, ini kan jabatan sampean kan tinggal 1 bulan ya, nunggu apa? Ya. Pilkada ini tadi ya. Lah, himbauan untuk anggota dan masyarakat Kota Blitar Kota ini apa nih? Ya, di sisa masa jabatan saya juga sudah menekankan kepada personil saya yang pertama bahwa tentunya tugas kita sekarang dan ke depan dalam waktu dekat tidaklah ringan dan tidak boleh kita kehilangan fokus. Ada kecenderungan kalau memang ada pejabat mutasi gitu kan jadi longgar dalam hal aduh aman lah ini kita kegiatan santai lah kita kan seperti itu karena agenda ke depan ini kan pilkada ini kan perlu penguatan personil energi yang tinggi kemudian sama agenda pergantian tahun ini kan menjadi dua agenda penting secara nasional yang harus diamankan. Jadi saya betul-betul minta kepada personil Polres Blitar Kota kita sama-sama jangan kehilangan fokus, kita laksanakan agenda Kamtipmas yang besar ini sampai dengan sukses nantinya. Dan juga tentunya kepada masyarakat, saya berpesan, mari kita sama-sama menjaga keamanan di Kota Blitar ini, kita sama-sama jaga protokol kesehatan, kepatuhan protokol kesehatan, mengingat dua kegiatan itu pilkada, mari gunakan hak pilihnya, silakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan sehingga Kota Blitar ini mendapatkan pemimpin yang amanah yang bisa membawa kesejahteraan bagi kotanya. Kemudian juga akhir tahun masyarakat libur panjang. Nah, libur panjang ini. Ingin liburan, refreshing, hiburan dan seterusnya. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Apalagi yang umat Kristen nanti merayakan hari raya Natal. Boleh nggak? Boleh. Tapi tentunya itu ada koridor protokol kesehatan yang harus sama-sama kita taati sehingga kita ini sama-sama aman. Karena tetap prinsip pemerintah, kepolisian, TNI, keselamatan masyarakat itu adalah yang diutamakan. Jadi itu yang kita memang concern ke sana. Ngono rek. Jadi awak meniku liburan atau nyoblos waktu pilkada tentunya harus patuhi protokol kesehatan. Gitu kan ya? Ben sama-sama aman. Jadi awak mau aman, aku yo aman, kabeh semua aman dan senang. Dan ini kesan terakhir ini. Kesan jadi Kapolres Blitar Kota selama ya kurang lebih 1 tahun ya. Ya, 1 tahun lebih. 1 tahun lebih ini apa yang paling berkesan di Polres Blitar Kota ini? Ya, saya juga tidak tahu ya. Entah saya ditarik magnetnya ke sini. Kalau kita flashback ke belakang, kasus fenomenal mutilasi itu kan kejadian TKP wilayah hukum Polres Blitar Kota. Dilala saya jadi Kapolres di sini. Oh, ya kan? Iya. Yang kejadian mutilasi. Itu ya? Saya di Polda dan kebetulan saya dengan tim yang mengungkap itu, dikasih jalan, dikasih rezeki Tuhan, saya memimpin di kota ini. Kesannya sangat luar biasa, banyak hal yang saya belajar di sini. Terutama saya masuk kategori Kapolres COVID. Apa itu, Bang? Menjabat Kapolres pada saat pandemi. Oh iya. Tidak dirasakan oleh pendahulu saya. Sehingga manajerial yang harus saya bangun. Bagaimana saya berhubungan dengan masyarakat, bagaimana saya mengajak anggota itu benar-benar diuji kepemimpinan. Jadi saya terus terang menjadi Kapolres ini sangat berkesan. Saya mendapatkan ujian leadership, menurut saya ujian kepemimpinan ya di sini. Jadi bagaimana mengelola Kamtipmas, bagaimana mengelola sumber daya di internal, punya anggota, punya peralatan, punya perlengkapan untuk pelaksanaan tugas. Dan
kota ini tadi seperti saya bilang, ini kota bumi proklamator. Di sini diyakini oleh masyarakat Blitar bahwa disinilah kota para raja, bersemayamnya para raja, kerajaan-kerajaan dulu. Bahkan di sini ada peta, pemberontakan peta itu kan pahlawan Pak Supriyadi. Kemudian Bung Karno di sini. Di sini banyak pejabat datang hanya untuk melihat itu. Ke makam Bung Karno, melihat peta, kemudian situs-situs kerajaan dulu di Petilasan, di Blitar ini cukup banyak. Jadi merupakan suatu pengalaman tersendiri bagi saya, apalagi masih diberikan amanah tetap di Blitar Kabupaten ya? Pindah ke sebelah. Ya kan, itu nggak tahu. Itu mungkin untung waktu wisata besok ya, besok kan tantangan lagi. Itulah Blitar. Jadi memang kesannya mendalam di kota ini. Ya, mudah-mudahan semakin maju, membaik Blitar ini. Jadi dikenal bukan hanya di Jawa Timur secara nasional, bahkan juga di luar negeri. Itu harapannya. Ya. Kayak ngono rek dadi perjuangane dadi Kapolres. Dari Kapolres Blitar mulai dari mengungkap pembunuhan mutilasi akhirnya oleh Tuhan ya. Iya. Oleh Tuhan itu dipercaya wis koyo iki cocok iki dadi tim keamanane Blitar kota ini. Nah, ngono. Terus di tantangan lagi belum pernah menyelesaikan dan ada wabah ya. Iya. Wabah sebelum-sebelumnya kan gak ono. Nah, langsung dadi ndok kene nangani wabah itu. Luar biasa. Oke, terima kasih. Iku mau ngetabrus bareng Kapolres Blitar Kota AKBP Leonard Sinambela. Nah, selanjutnya ojo lali terus dukung channel Paraden dengan like, komentar, dan share. Nah, saksikan video selanjutnya. Yang paling penting ojo lali bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.